كيفية الصلاة وأدابها، فإذا فرغت فقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك يعود السلام، بحين ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala pemberian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, fa idza sami'tal azana, apabila engkau mendengarkan azan sedangkan engkau masih dalam keadaan salat, maka sempurnakanlah salatmu, kemudian engkau mendapati jawaban setelah salam atas tata caranya. Jadi di antara daripada adab seseorang mendengarkan azan sedangkan orang itu masih dalam keadaan salat, tuntung akan sembahyangnya. Tuntung sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat. Apabila ujar Imam Ghazali engkau sudah selesai daripada salatmu, maka habis tuntung salam jawab azan yang sudah dikumandangkan tadi, walaupun azan sudah selesai. Misalnya la ilaha illallah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jawab azannya. Siapa menjawabnya? Jawab sesuai urutan yang mana seandainya kita mendengarkan azan dalam keadaan siaga atau dalam keadaan kita bukan dalam keadaan salat, maka dijawab Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la haula billahil aliyyil azim, la haula billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, la ilaha illallah. Jawaban yang tadi seandainya sang muadzin, orang yang mengumandang azan sudah selesai, tetap kita disunnatkan untuk menjawab azan sekalipun orang sudah azan sudah selesai apabila kita dalam keadaan salat. Karena ujar beliau memang menjawab azan ini hukumnya kada wajib. Tapi apabila orang tersebut meninggalkan menjawab azan sesuatu yang kurang baik, sampai disebut dalam kitab ini hina idzin makruhun fa innal jawaba hina idzin makruh. Maka sesungguhnya menjawab itu apabila ditinggalkan maka hukumnya adalah makruh. Berarti kesimpulannya, apabila di dalam hukum itu ada istilah haram atau istilah makruh, berarti pahalanya besar diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi menjawab azan, makanya ada sebagian perkataan yang menyebutkan apabila orang tersebut mendengarkan azan ternyata dirinya tidak menjawab azan, yang dikhawatirkan kalau dia meninggal dunia tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang panggilan azan ini adalah panggilan yang mana ditujukan kepada setiap orang-orang yang beriman bahwasanya kewajiban waktu salat sudah di hadapan dirinya. Sudah di hadapan, dipanggil dengan azan tadi, kalimat-kalimat yang mulia mengumandangkan bahwa dia kumandangan bahwasanya ayo kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan sejarah daripada azan ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan lawan Nabi salat 5 waktu. Ketika turun Rasulullah sebelum subuh, ternyata Nabi ini belum tahu tata cara sembahyang untuk apa. Sembahyang apa? Urutannya, aturannya. Akhirnya mulai diwajibkan, Nabi pun mulai melaksanakan salat fardu itu adalah waktu zuhur. Jadi malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi, nah ya Rasulullah,
sembahyang kayak ini dimulai dengan takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, membaca ayat, ruku', i'tidal, sujud. Diajari oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW urutan-urutan gerak-gerik salat sampai salam. Berarti bisa kita menarik kesimpulan kaifiyat tata cara azan ini bukan datang dari manusia. Memang murni datang dari Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad kainina tata cara sembahyang. Dan kada boleh ditambah-tambah dan kada boleh dikurang-kurang. Kalau misalnya subuh, aku rasa rajin 4 rakaat aja aku subuh, ada awak tambah. Aku habis di pahumaan asal apa, duhur 2 aja dulu, karena aku utangi asar jadi 6, kada mau harus 4. Nah, artinya apa? Kaifiyat daripada salat itu tata caranya memang sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan sebagian ulama kaifiyat tersebut pernah dilihat oleh Nabi ketika beliau Isra Mi'raj. Ada malaikat yang ruku aja mulai diciptakan sampai hari kiamat. Ada malaikat berdiri aja, i'tidal aja sampai hari kiamat. Ada malaikat sujud aja sampai hari kiamat. Ada malaikat duduk antara 2 sujud aja sampai hari kiamat. Digabunglah gerak-gerik malaikat tadi, mereka membuktikan bakti mereka lawan Tuhan. Tapi gasan umat Nabi Muhammad kada lawas-lawas. Coba sujud 2 jam bangkak nih dah pian sujud nang ayah membaca tasbih, salat tasbih itu banyak protes lawan imam bila kelawasan. Oh, bener imam nih ya tasbih 10 aja paraman 2 jam ya. Hanya sedikit kita sujud. Makanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala setiap ibadah kita sujud kada lawas-lawas. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi 3 kali cukup. I'tidal berdiri Rabbana walakal hamdu cukup. Kalau kalawasan kita nang kada sanggup, nang kada lawas gin itu gin masih kita berat melaksanakan salat nang kada lawas. Apalagi kalau seandainya ada perintah dari malaikat Jibril, ya Rasulullah kadar sujudlah kira-kira sejam aja, kerjanya tuh lawas benar. Roko misalnya setengah jam aja pinggang panat. Tapi Allah bijaksana memberikan salat kepada umat Nabi Muhammad kainina caranya. Berarti gerak-gerik ini datang dari kemuliaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala gasan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilaksanakanlah Nabi melaksanakan salat zuhur, tahu sudah. Jadi sahabat ini berbondong-bondong belajar sembahyang lawan Nabi ya Pak. Makanya sampai ada hadis sallu kama raaitumuni usalli. Ujar Nabi kalian sembahyang, bayang bukan kalian ujar Nabi seperti apa kalian melihat aku sembahyang. Jadi sahabat ini mengiringi Nabi aja gerak-geriknya dimulai dengan Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar ini pun kalimat yang memang membuat seseorang itu asalnya halal jadi haram. Allahu Akbar, takbiratul ihram halal sebelum sembahyang. Waktu sudah dimulai dengan Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, yang halal jadi haram di dalam sembahyang. Makan kada boleh lagi, minum kada boleh lagi jadi haram sudah. Bergerak lebih daripada 3 kali kada boleh lagi, bepandir kada boleh lagi, kemudian lagi taguring dalam sembahyang kada boleh juga. Mentabau misalnya rabah, nah jar makmum napa imam rabah mengantuk salahnya kada boleh juga bila sudah dimulai dengan kalimat yang sangat luar biasa Allahu Akbar. Sampai hari raya pun, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, apa nang kita baca namanya takbiran. Sampai takbirnya itu sampai 5 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai di dalam sembahyang pun kalimat Allahu Akbar tuntung sembahyang 33 kali. Hebatnya kalimat Allahu Akbar, memutus antara hubungan asalnya halal, boleh makan boleh minum. Di semenjak itulah seorang hamba bermunajat lawan Tuhan, masuknya di dalam
hatinya, pikirannya, dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak manusia memang hatinya, pikirannya sembahyang, dirinya menghadap kiblat, tapi hayalannya di luar daripada salat. Hayal apa ujar malaikat, nah diingat nih daging kurban aja, besok menyembelih, nah ingatan itu aja. Kenapa itu terjadi? Karena usaha iblis itu supaya bahagian nilai-nilai kesempurnaan salat diambilnya. Karena salat itu di samping mengikuti apa yang datang daripada Rasulullah gerak-geriknya, nomor 2 kita dituntut khusyuk di dalam sembahyang. Makanya 2 kesempurnaannya, pertama rukun dan syarat yang sempurna, hati kita ingat lawan Tuhan. Maka bila orang itu mengerjakan seperti apa yang disebutkan, maka disebutkan fi salatihim khashi'un qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pasti orang itu beruntung. Sampai kalimat hayya 'alal falah dengan qad aflaha itu persamaan. Beruntung orang nang salatnya dalam keadaan khusyuk. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Kenapa? Dengan sebab orang-orang yang salat ini dirinya itu sedang berada paling dekat hubungannya lawan Tuhan. Itu yaitu adalah salat. Sudah tuntung dimulailah zuhur pada zaman Rasulullah salat. Sahabat banyak belajar waktu sembahyang. Ternyata sahabat ini memanggil sahabat yang lain, hendak memanggil untuk melaksanakan salat di masjid. Apa caranya? Sudah zuhur tiba, maghrib tiba, isya tiba. Tapi yang jadi masalah nih kiapa mengiyawi orang nih supaya hakun sembahyang ke masjid, mengabarinya. Ujar sahabat yang lain, kita memukul lonceng aja sudah. Waktu itu belum ada azan, lonceng. Ujar Nabi jangan, karena ada sebahagian agama yang mereka ibadahnya sebelum memulai itu dengan lonceng. Ada dengan lonceng. Ujar nang saikong, kiapa ya Rasulullah, kita dengan model semacam alat gandang aja, digandang aja. Oh ujar Nabi jangan, itu sebahagian agama ada juga nang itu. Akhirnya sahabat ini hendak memanggil kawanan ini, hendak melaksanakan salat di masjid dengan Nabi kita Nabi Muhammad, belum terjawab waktu itu. Akhirnya ada sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Umar. Waktu malam bermimpi dilajari malaikat susunan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah. Nah ujar Sayyidina Umar, aku lapor lawan Nabi, ini nah kayaknya ini cara memanggil orang melaksanakan salat. Besok harinya datang Sayyidina Umar ke hadapan Nabi, ya Rasulullah, malam tadi ulun melihat malaikat melajari ulun lafaz-lafaz ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ujar Nabi, wahai Sayyidina Umar, lafaz ini lajari lawan Sayyidina Bilal ibn Rabah. Sayyidina Bilal. Karena orang-orang Afrika ini rata-rata suaranya langkar-langkar. Datang kepada Sayyidina Bilal, ternyata Bilal pun malam tadi dapat kabar juga sama seperti mimpinya Sayyidina Umar. Mulailah Bilal mengumandangkan azan. Akhirnya semenjak itulah diberi nama dengan azan, panggilan untuk melaksanakan salat. Dan mengabarkan kepada orang di masyarakat waktu salat telah tiba. Waktu salat telah tiba, dan mengabarkan ayo kita melaksanakan salat, waktu salat telah tiba, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini lafaz yang mulia datang daripada langsung datang malaikat tadi diajarkan oleh Allah, makanya kita hukumnya bila mendengarkan azan sunat untuk disahut sekalipun di pahumaan. Jangan di pahumaan. Makanya di Darussalam kebiasaan dahulu, mungkin sampai ini juga, itu bila azan di Masjid Al-Karamah Martapura, rahat pengajian, satop dahulu.
menuntungkan mengumandangkan azan dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Bila sudah sampai la ilaha illallah sudah dijawab, hanya sambung pengajian, sambung belajaran. Dulu pian pernah masalah ini terjadi di Tarim. Di Tarim itu kan masjidnya 360, banyaknya masjid. Beparakan aja pulang, areanya mungkin daerah Paringgini aja kan mulanya tuh. Jadi satu masjid azan, menjawab kita azan. Karena masjid sebelah azan pulang, hanya kebanyakan mana aku menjawab nih. 360, masa 360 kali ujarnya aku menjawab azan. Nah, jadi salah satu guru kita mengatakan cukup satu aja daripada 360. Karena waktunya sini tuntung azan, masjid sebelah azan pulang memulai. Tuntung di sini sebelah pulang memulai. Ujarnya kada kejawaban aku 360 kali nih. Nah, sekali aja uji sini cukup. Nah, kayak itu juga permasalahan kalau seandainya kita nih sudah menjawab azan waktu zuhur di masjidnya azan, di musalla misalnya dilanggar sebelahnya azan pulang terlambat jaraknya, hampir tuntung sudah nang sebuting, maka uji sini cukup satu kali aja menjawab azan. Kenapa? Ya tadi dia khawatirkan apabila orang mendengarkan azan meninggal dunianya tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujar sidin apabila sudah selesai menjawab azan, imam membaca takbiratul ihram Allahu Akbar, maka jangan terlalu sibuk lagi ujar sidin kecuali mengikuti imam. Bila sudah berbaris safnya, jangan sibuk lagi ujar sidin kecuali mengikuti imam. Fokus sudah apa yang dibaca dengan imam. Malahan ada satu hadis menyebutkan barang siapa yang mana dia melaksanakan salat berjamaah, kada pernah tertinggal takbiratul imam. Jadi habis imam Allahu Akbar disambungnya, inya juga melafazkan Allahu Akbar selama 40 hari 40 malam. Berapa tuh berarti kalau semalaman 5 waktu kali 40 berarti 200 salat berjamaah. Kada pernah terlambat, pokoknya bila imam takbir habisnya langsung dijawabnya. Ini kada dulu membujuri sajadah aja bilang bermenit-menit anu aina aja sajadah dulu. Yang penting imam itu bila takbir bercepat seorang. Makanya yang paling aman tuh saf di muka, paling aman. Bila saf di belakang ini sekong dulu maju kosong pulang, sekong pulang maju kosong pulang. Kita nang di belakang ini menunggu orang mengisi hibak di muka, hanya hari kita tak muka. Sedangkan imam sudah tuntung bacaan Fatihah, kita rugi. Ruginya di mana? Kada sempat menemui takbiratul ihram dengan imam. Makanya saf di mukanya kada mikir kan? Contohnya di muka sini nah. Ujarnya hendak bermaju jadi imam pulang aja pulang biasa. Bila sudah habis udah kada ada lagi nang dimajui. Tapi bila misalnya safnya di hujung, otomatis menghadangi orang-orang yang di muka dulu majuan bertanah hanya seorang maju. 40 hari 40 malam ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi takbiratul ihramnya dengan imam. Paling boleh kita itu mensibukkan diri adalah dengan memakai siwak. Imam misalnya istau sufakum wahimakumullah. Nah, ujar makmum. Hanyar kalau imam dapat ajaran nih ada istau. Wah, istau. Pernah kisah almarhum guru dulu sih mengisah. Ada ujar sidin orang ini nah hanyar datang belajar. Jadi imam, disuruh masyarakat jadi imam. Kan bacaannya sunat kalau sebelum kita untuk memulai salat menyuruh lawan makmum nih rapatkan saf. Cuman kalimatnya istau. Cuman yang mendengar ini terdengar iscau. Nah jar. Harap juga imam ko nih jar dalam sembahyang ada iscau. Istau itu maknanya ayo rapatakan, susun dengan rapi. Ujar makmum, mam
Kita mamai ke dedam iscau sembahyang nih. Ujar Sidin, ini hanyar bacaannya. Kada ujar Sidin kada hanyar. Ini bacaan perintah untuk meratakan sop dengan bahasa Arab. Ma'amum ini kada mengerti juga. Balajur ada jur wah ini iscau lah di dalam sembahyang wah ini hanyar. Padahal istau artinya. Ayo rapatakan sop. Nah bila imam sudah istau sufakum rapatakan sop yang kosong. Paling kadang makmum itu bersiwak aja lagi tugasnya pakai kayu siwak. Jadi sunat bila hendak memulai salat itu bersiwak. Amun ada siwaknya. Amun gak ada siwak bang boleh memakai benda nang kasat. Misalnya nih kain baju atau misalnya salindang. Asal jangan ujar Sidin anggota tubuh kita, nah kayak kulit kada boleh. Amun yang lain boleh aja sebagai bukti kita melaksanakan sunnah Nabi dengan cara bersiwak. Jadi bila imam sudah Allahu Akbar, cepat aja makmum Allahu Akbar. Habis itu ujar Sidin sembahyanglah seperti apa tata cara sembahyang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpat imam, ada orang belum pernah sembahyang, cuman hendak jadi minantu orang berilmu. Ini kisah, cuman di manakah kisahnya nih? Hendak jadi minantu orang berilmu. Jadi calon mintuhan ini rajin laksanakan salat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar berjemaah. Ujar nang kawan, ikam hendak lah bila berdatang diterima oleh Sidin to. Wah jadinya hendak bener mulai dahulu dah hendak. Tata caranya aku tahu ujar nang kawan. Siapa? Ikam maghrib ini lawan isya berjemaah di masjid A tuh nah. Baju langkar ujar nang saikong nih. Baju langkar, begamis, pakai pihak putih, langkar itu bang penampilan. Habis itu pang apa ujar nang kawan lagi. Nah habis itu sembahyang ikam maghrib berjemaah. Tatai mintuha ikam, calon mintuha tatai. Terus bang habis itu apalagi nanti digawe? Aku nih kan tapi bisa sembahyang aja. Nah makanya ujar nang kawan pokoknya patokan sebuting aja. Bila ikam sembahyang maghrib kaina, maghrib kaina lah. Pakaian sudah bagus, putih, seberataan bersih. Bila ikam gak ada tahu tata cara sembahyang, umpat imam. Umpat imam, pokoknya bila imam A, bila imam B. Karena memang kayak itu tata cara gerak, gerik, salat. Kawan ni bujur aja memadahi, nang dipadahi ni kada sing pahaman. Oke itu kah? Karena maghrib ini nak mulai. Tatai calon mintuha. Azan sudah tuntung maghrib tadi. Qamat. Datang ini no, pakaian bagus, bersih. Cari calon mintuha. Ngaran calon mintuha ni orang yang berpengaruh. Pasti sembahyang Sidin di belakang imam. Pasti belakang imam. Ambil jua nang ini ti calon minanto ini di belakang imam pas jua. Nah ujar calon mintuha. Seumuran hanya melihat manusia ini. Dari mana ini? Dari mana? Kampung mana? Ada tahu? Ujar nang di dalam ampun diri nih. Pokoknya gerak-gerik imam ku ingati. Allahu Akbar. Jadi imam. Nang iati membaca jua nyaring jua. Allahu Akbar. Nah jar calon mintuha ini orang ini aneh nah. Sembahyang mau empati jua. Imam membaca Fatihah nyaring jua. Imam baca ayat nyaring jua. Imam rukuk nyaring jua takbirnya. Nanti higa ni gerunom sudah mintuha nih. Mengganggu aku aja nih jar nyaring mana sembahyang. Antara apa ini? Akhirnya imam ini rakaat pertama merasa diri ini dihulut oleh makmum ini kan gak ada pernah orang sembahyang 4 benyaring juga dihulut. Rakaat yang kedua dihulut pulang. Ujar perasaan imam nih, nang ampun makmumnya senahap bener bacaan nyaring juga nang kayak imam. Pokoknya kaidahnya ikuti imam. Bila imam A, bila imam B. Ingat benar. Rakaat yang ketiga kada baca Fatihah imam. Nah, jar makmum, kenapa ini kada nyaring nih? Pengompat imam juga. Ayatnya kadeda juga. Pas hendak tuntong sujud terakhir, imam ini merasa dihulut aja sembahyang. Diulur imam
betis ditinjak sedikit. Nah ujar sijir makmum, aku nih umpat imam terus, tinjak juga ke belakang. Nah nanti belakang ujar belakang apa meninjak aku nih, sampai tuntung salam. Sekalinya ketahuan mintuha, hanya bisa melaksanakan sembahyang. Nah, padahal bujur aja ujar kawan, umpat imam. Cuman nang ini nih keterlaluan mau umpat imamnya, sampai bacaan nyaring-nyaring juga nang kayak imam. Nah, jadi mengikuti imam, jangan sampai kita ketika melaksanakan salat berjamaah tak tinggal 2 rukun. Siapa contoh tak tinggal 2 rukun? Misal tak tinggal 2 rukun, kita masih Fatihah, imam sudah dalam keadaan sujud. Nah, itu tak tinggal gerak-gerik imam. Makanya gerak kiri imam, bila imam ruku kita harus ruku, imam i'tidal kita i'tidal. Boleh aja misalnya imam i'tidal kita masih Fatihah masih kawa. Cuman bila kita terlambat misalnya datang, itu disebut namanya masbuk. Tapi bila kita sudah di rakaat yang kedua, imam i'tidal masih kau mengejar. Tapi bila imam dalam keadaan sujud terlambat, kita 2 rukun ngarannya. Itu hukumnya kada boleh bila berjamaah. Makanya gerak-gerik salat ini menunjukkan seorang makmum ini patuh dengan imam. Patuh dengan imam. Nah, ujar Imam Ghazali, apabila sudah selesai daripada melaksanakan salat, baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Tahina rabbana bisalam wa dakhinnal jannata daras salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini bacaan yang rancak kita baca. Ujar Imam Ghazali, bacaan ini adalah bacaan yang mana terkandung di dalamnya adalah keselamatan. Allahumma antas salam, ya Allah, engkau antas salam, engkau adalah as-salam yang memberikan keselamatan. Wa minkas salam, dan kepada engkau ya Allah keselamatan. Wa ilaiki ya'udu salam, dan kepada engkau ya Allah kembalinya kesejahteraan. Fahina rabbana bisalam, maka ya Allah hidupkanlah kami dalam keadaan keselamatan dan masukkanlah kami di dalam surga Darussalam. Ini doa habis tuntung sembahyang. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahina rabbana bisalam wa adkhinnal jannata darassalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Jadi bacaan ini yang pertama minta selamat di dunia. Dan nomor 2, bacaan ini minta selamat dimasukkan nanti di dalam surga, di surga Darussalam. Surga Darussalam. Minta lawan Tuhan. Bila kita di dunia nih diberikan keselamatan oleh Allah, di akhirat diberikan keselamatan oleh Allah, apalagi yang kita hendaki. Ini yang paling harap. Orang ahli salat dalam keadaan hidupnya berkecukupan, selamat, alhamdulillah, ini anugerah. Orang yang ada berkecukupan tapi selamat saja, alhamdulillah. Dan yang paling penting adalah ketika kita berada di negeri akhirat, dijamin dengan sebab doa tadi, misalnya dikabulkan oleh Allah doa tadi, maka kita dijamin oleh Allah dimasukkan ke dalam surga Darussalam. Beruntung sudah. Makanya yang paling afdal habis tuntung sembahyang, bacaannya adalah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahina rabbana bisalam wa dakhinnal jannata darassalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Habis tuntung majelis ini hanya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Kadang itu bang bacanya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Karena maksudnya diulang sampai 10 kali. Karena bingung orang kenapa aja 10 kali bertambah. Jadi baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, itu disebutkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir, sampai diulang 10 kali, sama inya memerdekakan budak hari itu. Bacaan la ilaha illallah tadi sama memerdekakan budak. Adapun apabila kita bertemu hari raya Idul Adha ini, itu sunat habis tuntung sembahyang fardu, sembahyang sunat. Cuman sembahyang fardu apabila sudah lewat daripada tuntung sembahyang hari raya.
Jadi takbiran itu ada dua. Ada takbiran yang disebut dengan mursal, ada namanya muqayyad. Apa arti muqayyad ini? Muqayyad itu adalah takbiran yang dibaca habis tuntung sembahyang. Kapan mulainya? Mulai takbiran itu dari semenjak subuh hari Arafah. Nih hari Kamis misalnya, hari Arafah semalam. Subuhnya itu sunat bertakbiran habis tuntung sembahyang. Sampai kapan takbiran ini? Sampai hari raya hari Sabtu, hari raya hari Jumat. Berarti Sabtu, Minggu, Senin. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Asar berakhir sudah. Jadi waktunya itu dari 9, 10, 11, 12, 13. 5 hari. Yang mana takbiran muqayyad ini adalah takbiran yang dibaca habis salat fardu. Itu hukumnya sunat. Adapun mursal, arti mursal ini takbiran yang dibaca setiap detik, setiap menit, kapanpun boleh. Itu kapan? Dari semenjak asar hari Arafah, asar atau maghrib hari Arafah, sampai tuntung sembahyang hari raya. Makanya sebelum kita tuntung sembahyang hari raya, itu bebas bertakbiran malam kan, siang kah? Sebelum tuntung sembahyang hari raya, siang, malam, subuh, itu setiap menit, setiap detik diperbolehkan. Itu namanya mursal. Saat ini mursal sudah habis karena sudah tuntung itu sembahyang hari raya. Berarti apa? Sisa takbirannya muqayyad. Arti muqayyad ini kita misalnya di rumah, di masjid, di langgar, bila tuntung sembahyang sunat takbiran. Artinya apa? Karena memang disebutkan di dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kalau sembahyang hari raya haji itu paling afdal salatnya. Kalau sembahyang hari raya Idul Fitri itu afdal takbirnya dari segi keafdalan. Jadi memang fakabbir, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita bertakbir ketika hari Idul Fitri dan Idul Adha. Termasuk ini subuh ini kita masih disunatkan untuk bertakbiran sampai besok hari asar habis. Bila habis asar itu kadeda lagi namanya takbiran untuk hari raya Idul Adha. Habis tuntung membaca itu hanya la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir 10 kali. Habis tuntung ujar Senin, tuntung wirid nang la ilaha illallah ahlun ni'mati wal fadli was sana'ul hasan la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina din walau karihal kafirun. Bila sudah tuntung ujar Senin berwirid, diharapkan ujar Imam Ghazali dia berdoa dengan doa yang datang dari Rasulullah, yang gelar doa tadi adalah jawami'ul kalim. Arti jawami'ul kalim ini semua permintaan kita ada di sana. Dihimpun oleh Nabi doa tadi, yang mana apabila kita melaksanakan doa tadi, seberatan hajat kita ada di sana. Seberatan permintaan kita ada di sana, urusan dunia dan akhirat. Mana doanya? Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhuma wa ma lam a'lam wa a'udzuka min syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhuma ma lam a'lam. Maknanya, ya Allah, ulun meminta lawan pian semua kebaikan, baik nang segera maupun nang lambat. Ulun minta rajakinya, jodohnya, anak nang salih salihahnya, diberikan kesehatannya, rumah tangga nang nyamannya, pahumaan nang baiknya, berdagang yang bagusnya, seberatan minta lawan Tuhan. Jadi dilajari Nabi lawan Siti Aisyah. Ujar Nabi, wahai Siti Aisyah, apabila tuntung sembahyang, doakanlah ini, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Dan kemudian setelahnya wa a'udzubika, dan ulun ya Allah berlindung daripada pian dari segala kejahatan apapun.
Nang jahat nang segera maupun nang lambat ulun berlindung lawan pian. Baik ulun nang tahu, baik ulun nang ada tahu. Ini doa nang luar biasa. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu ma lam ma'alam wa a'udzubika min syarri kulli ajilihi kulli ajili wa ajilihi ma'alimtu minhu ma lam ma'alam. Habis tuntong berdoa tadi, tuntong 2 kalimat tadi, hanya minta ujar Nabi wa as'alukal jannah. Ya Allah, ulun meminta lawan pian, habis itu surga aja lagi. Di dunia diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari segala nang kada baik, kemudian minta lagi sambungannya, ya Allah, ulun minta surga. Dan minta segala amal ibadah yang mendekatkan ke dalam surga, baik perkataan maupun perbuatan maupun niat maupun i'tiqad. Wa as'alukal jannah wa ma yuqarribuha ilaihi ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Dan ulun ya Allah pulang ujarnya berlindung kepada pian daripada neraka dan sesuatu yang mendekatkan ke dalam neraka dari perkataan, daripada amal, daripada niat dan i'tiqad. Wa a'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Jadi minta kepada Allah pertama kebaikan, ujar Nabi minta seberataan yang baik-baiknya aja. Nang jahat pulang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian minta dimasukkan ke dalam surga dan minta diberikan amal atau apapun perbuatan, perkataan, niat, i'tiqad dibimbing supaya masuk ke dalam surga dan berlindung daripada api neraka dan semua apapun yang mendekatkan ke dalam neraka, baik perbuatan, baik perkataan, baik i'tiqad. Maka orang itu apabila doanya dikabulkan oleh Allah, maka hidupnya semakin hari semakin baik. Kenapa? Karena terhindar dari nang kada baik. Berdusta asalnya ampih berdusta. Kan dusta ini termasuk yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka, ampih berdusta. Kada jujur, ampih ada jujur. Asalnya istilahnya kada baik di dalam kehidupan berubah jadi baik. Kenapa? Karena doa daripada ini dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena surga diparakakan oleh Allah. Balajur sifat dahulu misalnya ada penyangitan berubah jadi baik. Pendendaman berubah menjadi baik. Awalnya kada pemberian berubah menjadi pemurah. Awalnya ada sifat dengki berubah menjadi sifat kasih sayang. Dirubah Tuhan bertaan. Jadi akhirnya hidupnya diatur oleh Tuhan. Semakin hari semakin baik sampai di akhir hayatnya dimatikan oleh Allah dalam keadaan baik, mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka ini harapan kita. Maka ada kemarin kan waktu acara maulid di Sekumpul, itu ada orang kita, orang rantau meninggal dunia. Abahnya kan orang Gadung, pian pasti tahu. Julak awir, penggerubakan sapi bahari, pasti tahu. Nah sidin tuh baisi babini pertama, baisi anak, saikong aja anak sidin. Babini pulang nang kedua, banyak anak julak awir tuh. Jadi anak sidin tuh daerah Kepayang, banyak Kepayang, kemudian sampai Pinang Beberis. Almarhum ini meninggal dalam keadaan baik, umur 70-an. Jadi tuntong baudu, kemudian habis tuntong baudu melaksanakan salat maghrib berjamaah, habisnya meninggal waktu orang rahatan dalam keadaan taat lawan Tuhan, sedang bawiridkah atau dalam keadaan maulid, meninggal dunia. Karena memang di dalam kehidupan sidin tuh mulai istilahnya sepengetahuan rajin menuntut kemana aja. Ada ke Mantangarangan, kena ke Kulur, kemudian ke Gadung. Di mana ada pengajian sidin hadir, di mana ada haul sidin hadir. Dan sidin itu kawa kita meminandui bila sidin tuh hadir pasti kedahkun di belakangnya hendak di muka aja. Jadi kelihatan. Jadi bila sore Kamis misalnya pengajian di Gadung, sidin nang azan asar atau biasaan, azan asar. Jadi belajar ketika meninggal dunia masing-masing lisan manusia ini memuji. Mahajan untungnya sidin meninggal dalam keadaan baik. Baudu sudah habis baudu, kemudian salat maghrib berjamaah sedang taat lawan Tuhan. Sedang beramalan pulang di Musala Raudhah. Hanyar ini nah di Musala Raudhah ada orang meninggal rahatan kegiatan malam Senin. Jadi seberataan itu apa? Orangnya memang gak dikenal orang lain.
Tapi ketika meninggal dunia, sejagatan tahu ada orang meninggal di musala raudhah. Artinya Allah memperlihatkan, memperkenalkan kepada manusia, ini nah orang yang baik. Ternyata memang kehidupannya dilalui dengan kebaikan. Sidin sesibuk apapun pasti hadir di dalam kegiatan-kegiatan haul, hadir di dalam pengajian pasti hadir. Dulu tukang, sini kisah aku dulu tukang di sini. Tapi Tuhan ini kadang awal lagi jadi tukang ngayu, kalau gugur guru aja. Jadi habis itu Sidin bawa aja kegiatan. Sidin memang riwayatnya jantung lawan darah tinggi. Cuman kita tuh berkaca, mengambil pelajaran dari kehidupan Sidin. Nah kayak ini nah ternyata orang yang baik hidupnya, ternyata meninggal dunia pun dalam keadaan baik. Orang seberatan memuji, untungnya Sidin meninggal. Dan kadang mengalihi lawan anak, lawan bini di keluarga di rumah. Kadang sampai 5 tahun, garing gak ada. Datang musala raudhah, langsung meninggal. Nyaman meninggal dunianya, masing-masing orang memuji. Sidin beruntung. Adapun kematian itu kepastian sudah, orang meninggal dunia pasti sudah. Kadada yang kadada meninggal dunia, cuman bedanya kita meninggal dunia rahatan apa? Adakah rahatan misalnya menuntut ilmu baik, atau rahat hadir di dalam misalnya majlis maulid baik? Karena ini yang kita cari. Kenapa? Karena kita ini kada tahu kapan kita meninggal dunia dan di mana Allah meninggalkan kita dan di mana kita akan dikubur. Wallahu alam, itu kada tahu. Tapi kita berharap siapa caranya supaya harapan ini dikabulkan oleh Allah? Ya doa ini kita baca habis tuntung sembahyang. Allahumma inni as'alukal jannah wa as'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Wa a'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Ini ada doanya di risalah amaliyah, ada. Pian misalnya hendak melihat ada risalah amaliyah doanya. Dan habis itu ujar Imam Ghazali tutup dengan wa as'aluka min khairi ma sa'alaka min abduka wa nabiyuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah ujarnya ulun meminta lawan pian kebaikan yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi itu berdoa, doa Nabi ini apa aja masuk kita. Nabi berdoa selama hidup Sidin 63 tahun berdoa. Seberatan ya Allah doa Nabi ulun umpatan di situ. Bila Nabi meminta hidayah ulun minta hidayah. Bila Nabi meminta taufik ulun minta taufik. Pokoknya samakan aja lawan Nabi udah. Ulun gak ada kau menyambati jua ujarnya. Pokoknya samakan Nabi aja sudah. Dan ulun ya Allah berlindung juga seperti berlindungnya Nabimu Nabi Muhammad SAW. Ulun umpat Nabi juga cara berlindungnya. Ulun gak ada kau menyambati satu persatu ya Allah. Mau umpati di belakang aja. Wah itu dilajari oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi berdoa 63 tahun. Kita mau umpati juga. Makanya jangan ke warung. Ujar kawan ayo ke warungan. Ayo matan. Kawan ini mesan anu lajat nasi, ayam, talo, daging, rawan. Kawan pesan terus nyenang membayar anu sop, anu sate, katupat, pesan terus. Ujar kawan, ikam apa? Samakan aja. Mau jadi kawan banyak benar persamaan ikam nih. Jangan seandainya katupat aja sepasal kau dihitung 20.000 paling nih. Ujarnya samakan aja lawan pian. Datang hibak piring di muka seorang nih. Nang kawan memesan nang menggratisakan nih. Ini 10 piring sekeluargaan. Nang datang nih kawan samakan aja. Belajar 10 piring juga. Mau nyaman badan makan. Nah itu juga kita berdoa. Sedangkan Nabi kita Nabi Muhammad di berdoa gak ada malang tanggung. Nang bagus-bagus dipilih oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Maka kita timbul-timbul 1400 tahun sudah jaraknya lawan Nabi. Samakan aja lawan Nabi aja. Kemudian lagi nang jihad samakan aja Nabi juga aja. Ujar Tuhan namun sama lawan Nabi itu luar biasa. Sedangkan Nabi doanya kadada nang biasanya luar biasa beratan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allahumma qadaita ala amrin faj'al aqibatan rasyada. Kemudian diakhiri ditutup dan sesuatu ya Allah apabila engkau telah mentakdirkan kepada diriku suatu apapun maka berikan sesudahnya petunjuk. Jadi ini ada dua permintaan hamba tadi. Ya Allah ujarnya ulun sudah meminta nangkai doa Nabi tadi sudah. Apabila pulang pian memberikan suatu takdir lawan ulun satu takdir. Tolong ya Allah habis dapat takdir itu ulun dapat kebaikan dapat petunjuk. Bila ternyata itu ada nikmat
tolong nikmat tadi membawa petunjuk. Apabila itu ada musibah, ulun dapat hikmah daripada musibah tadi. Ulun menerima, ya Allah, apa yang telah pian takdirkan. Tuntong sembahyang. Nah, habis itu ujar Imam Ghazali, hanya doa-doa selanjutnya yang dipanjatkan habis subuh. Makanya yang paling afdal habis subuh itu kegiatan tuh ada 4 macam. Ujar Imam Ghazali, yang pertama yang paling afdal kita bila melaksanakan sholat subuh sambil menunggu isyraq, yang pertama perbanyak, ujar Imam Ghazali, berdoa. Nomor 2 perbanyak berzikir. Nomor 3 perbanyak membaca Al-Quran. Nomor 4 memperbanyak tafakkur. 4 macam habis subuh. Jangan menapukurakan nasi kuning nih aja, lapar parut sudah, gembung sudah, madang ke warung. Kayaknya dulu menapukurakan ini. Yang pertama pikirkan tafakur adalah zikir, tafakurnya. Kemudian nomor 2 memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian adalah berdoa. Nomor terakhir adalah mentafakuri apa yang diciptakan oleh Allah, nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nih banu hanyar bewirit sedang kamanin aja. Lapar deh parutnya. Kaina dulu nah itu tuntungakan dulu lawan Tuhan, doanya tuntungakan, zikirnya tuntungakan. Kemudian lagi apalagi tafakur tuntungakan, dan jangan lupa membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Quran setiap habis subuh, Yasin dan Waqiah. Kalau habis maghrib pada tabarak itu termasuk bacaan Al-Quran. Tujuannya apa? Supaya nilai-nilai sehari kita ini ada manfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala alam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat, afiat, panjang umur, selamat dunia, selamat di negeri akhirat, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ترزقنا فهما استقامة على كل شيء قدر. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحمد لله رب العالمين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم.